Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran, dan juga senantiasa materi yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Reta sudah membantu Ibu untuk memilih doa. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Tapi Ibu lihat-lihat kursinya sudah terisi penuh ya? Iya, Bu. Ini berarti hadir semua ya hari ini ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Berarti sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap, Bu. Kalau udah siap, di sini Ibu ada soal tes, ada 5 soal. Silakan kalian scan barcode yang ada di layar dan kerjakan soal tersebut. Ibu beri waktu 5 menit ya. Bisa proses. Silakan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah habis, semua jangan lupa submit jawabannya ya. Iya, Bu. Oke, untuk mengambil tesnya juga, hari ini kita mulai pembelajaran untuk menambah hafal kalian. Baik, untuk mulai pembelajaran hari ini kita Ibu di sini ada sebuah gambar. Nah, coba kalian amati gambar di depan ini. Nah, kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, ini silakan. Itu merupakan gambar fase pertumbuhan pada manusia, Bu. Ya, benar. Ini fase-fase kehidupan pada manusia ya. Kalau yang ini fase apa? Yang paling ujung? Fase bayi. Oke, yang paling ujung ini fase bayi ya. Kalau yang selanjutnya fase apa? Anak-anak. Oke, selanjutnya adalah fase anak-anak. Kalau yang besar itu fase apa tuh? Dewasa. Benar, itu fase dewasa. Kalau yang paling ujung sebelah kiri? Lansia. Oke, fase lansia ya. Atau orang tua ya? Iya, Bu. Tuliskan terlebih dahulu. Tadi ada fase kehidupan manusia yang dimulai dari kemudian anak-anak, dewasa, lansia. Oke, sudah benar ya menjawab fase-fase yang ada di depan. Dan selanjutnya, baik, di sini Ibu akan bertanya, apakah kalian terdapat di fase yang ada di depan? Bu, Nawang? kita tidak ada di fase ini, Bu. Oke, kenapa Nawang bilang tidak ada di fase ini? Terus ada di fase apa? Karena kami seharusnya termasuk ke dalam fase remaja. Oke, benar sekali ya jawabannya Nawang. Jadi kalian semua yang ada di sini itu masuk ke dalam fase remaja. Gambarnya fase-fase yang lengkap ya. Jadi setelah fase anak-anak itu ada fase remaja. Nah, coba kalian amati gambar di depan. Apakah ada perbedaan dari fase remaja kalian sekarang dengan fase selanjutnya yaitu fase dewasa? Oke, Nawang? Perbedaan pada fase remaja atau fase dewasa itu mengalami pertumbuhan pada tingginya. Oke, mengalami pertumbuhan pada tingginya. Dituliskan dulu ya. Ya, Bu. Dari fase
remaja menuju ke fase dewasa. Ada perubahan dilihat dari tinggi badannya ya. Lalu nawang, apalagi tadi selain tinggi, apalagi yang terlihat pada gambar? Tubuhnya kumis, tubuhnya jenggot, dan tubuhnya jakun. Oke, ada kumisnya, lalu terlihat ada jenggot dan juga tubuh jakun ya. Oke, benar. Jadi selain tinggi badannya, ada juga kumis, lalu untuk jenggot, dan ada daun. Ibu mau tanya kira-kira apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Saya Bu, Ya, Adin. perubahan itu dapat terjadi karena pola makan atau bisa juga seperti aktivitas olahraga Bu. Jadi perubahan itu dapat terjadi karena dari pola makan kita dan juga apa yang kita kerjakan seperti tadi olahraga gitu ya, ada aktivitasnya. Oke, lalu kalau kita makan, apakah akan tumbuh kumis lalu tumbuh jenggot? Ya, Wulan? Tidak Bu, Tidak. Kenapa, Wulan? karena pertumbuhan kumis itu dipengaruhi oleh hormon. Oke, benar. Berarti tadi kumis, jenggot, dan jakun ini bukan karena makan ya. Jadi ini disebabkan adanya hormon. Nah, kalian sudah bagus dalam menjawab fase-fase kehidupan manusia dan juga kalian tadi sudah menjawab faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan dari gambar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ya Bu, Ya, Revika? tentang pertumbuhan manusia Bu. Pertumbuhan manusia. Oke, jawaban Revika sudah benar ya. Cuma ada yang kurang sedikit karena tadi kita sudah membahas ya bahwa di gambar itu ada tinggi badan yang berubah, tapi ada juga yang bertambah yaitu pada masa dewasa ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot, kemudian ada jakunnya juga lebih terlihat. Nah, kira-kira selain pertumbuhan kita hari ini mau belajar apa? Yang saya Bu, yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, benar ya Reta, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai pertumbuhan Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah anak-anak semua diharapkan bisa menguraikan faktor-faktor dari pertumbuhan dan juga perkembangan manusia, yaitu ada faktor eksternal dan juga faktor internalnya. Nah, harapannya ketika kalian sudah mempelajari materi pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia ini, kita lebih tahu terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menjalankan hidup yang lebih sehat, seperti melakukan pola aktivitas fisik, kemudian juga kita bisa lebih tahu apa yang tubuh kita butuhkan, seperti nutrisi, kebutuhan gizinya, sehingga kita bisa tumbuh dan juga berkembang secara optimal. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita mengenai materi pertumbuhan dan juga perkembangan, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu share ke WA group ya. Jadi grup kelompoknya. Jika sudah, kalian boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu.
Sudah, Bu. Oke, di sini Bu akan membagikan LKPD ya. Semua mendapatkan LKPD, jadi kalian mengisi di masing-masing LKPD yang ada. Semua sudah dapat LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Oke, sebelum kalian membuka LKPD-nya, Ibu akan menjelaskan sedikit petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Yang pertama, di situ ada wacana, kalian nanti akan mengamati wacana tersebut dan juga pembahasannya. Kemudian kalian harus mengerjakan soal. Di situ ada soal 1 sampai 4. Lalu setelah mengerjakan soal, kalian boleh jawabannya itu boleh dari buku, kemudian boleh dari sumber lain seperti jurnal, artikel, ataupun web. Tapi webnya harus web yang terpercaya ya. Iya, Bu. Bu. Jadi sebelumnya Ibu coba dibuka dulu LKPD-nya. Ibu mau kalian, Ibu meminta Salveta untuk membacakan soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1 itu mengapa manusia dapat tumbuh dan berkembang? Nah, untuk yang lainnya, gimana dengan soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, untuk Adin coba bacakan soal nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Ya, gimana soal nomor 2? Sudah dipahami atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya. Baik, Nawang, silakan bacakan soal nomor 3. Pada soal nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, gimana teman-teman yang lain untuk soal nomor 3 sudah jelas? Jelas. Sudah jelas ya. Aul, boleh dibacakan soal nomor 4? Uraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Oke, nomor 4 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Ibu rasa sudah cukup jelas ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, Ibu beri waktu 30 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Setelah kalian mengerjakan LKPD, tidak ada lagi yang bertanya ke Ibu ya, karena semuanya sudah jelas ya. Baik, Oke, silakan dikerjakan. Ibu ingatkan ya, untuk waktu pengerjaan LKPD-nya hanya tinggal 10 menit lagi. Untuk soal yang belum dijawab, segera dijawab. Baik, Bu. Oke, waktu pengerjaan LKPD sudah habis ya. Ibu rasa kalian sudah menjawab semua soal. Gimana, sudah terjawab semua? Sudah, Bu. Oke, perwakilan kelompok silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Terima kasih, Aus. Terima kasih ya, Deta. Oke, di sini ada 2 kelompok ya, tapi Ibu akan memilih 1 kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Dan kelompok lainnya untuk menanggapi dari presentasi temannya ya. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama yaitu mengapa manusia
dapat tumbuh dan berkembang? Jawaban dari kelompok kami yaitu manusia dapat tumbuh dan berkembang karena faktor genetik, nutrisi, hormon, lingkungan, aktivitas fisik, serta pendidikan dan stimulasi mental. Genetik menentukan potensi dasar pertumbuhan, sementara nutrisi dan hormon memastikan proses biologis berjalan optimal. Lingkungan yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, serta stimulasi mental melalui pendidikan dan interaksi sosial, semuanya berkontribusi pada perkembangan fisik, kognitif, dan emosional manusia. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Aul. Pada Aul silakan. Baik, pertanyaan kedua yaitu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Jawaban dari kelompok kami adalah pertumbuhan adalah peningkatan ukuran fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kompleksitas dan fungsi yang bersifat kualitatif, mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Keduanya merupakan proses yang saling melengkapi dan esensial dalam kehidupan manusia. Baik, untuk soal yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu berupa genetik dan juga hormon. Genetik menentukan potensi maksimum pertumbuhan organisme, sementara hormon ini penting untuk meningkatkan tinggi badan dan perkembangan otot. Sedangkan faktor eksternal itu ada nutrisi dan juga aktivitas fisik seperti olahraga. Nutrisi yang cukup dan seimbang termasuk protein, vitamin, mineral, dan kalori penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Sementara aktivitas fisik atau olahraga itu dapat mendorong perkembangan otot dan tulang yang kuat serta kesehatan kardiovaskular. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu uraikan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa. Jawaban dari kelompok kami, pertumbuhan dari anak hingga dewasa ditandai oleh perubahan fisik yang jelas seperti peningkatan tinggi dan berat badan, perkembangan kemampuan motorik dan kematangan seksual. Selain itu, terdapat perkembangan kognitif yang meliputi kemampuan bahasa, berpikir logis dan abstrak, serta keterampilan sosial yang mencakup interaksi dengan orang lain, pembentukan identitas diri, dan peningkatan tanggung jawab sosial. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas yang membentuk individu menjadi dewasa yang mandiri dan matang. Terima kasih pada yang telah menyampaikan hasil presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Saya silakan mau menanggapi ya. Kelompok kami pada jawaban anak itu bagian faktor eksternalnya terdapat faktor lain selain yang kalian sebutkan tadi, yaitu lingkungan fisik. Jadi lingkungan yang bersih dan akses ke air bersih membantu mencegah penyakit yang dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, stimulasi dan pendidikan, interaksi sosial, permainan edukatif, dan pendidikan formal juga berperan penting dalam perkembangan kognitif dan emosional. Terima kasih Aul sudah menambahkan jawaban dari kelompok kami. Mungkin cukup ya mungkin cukup presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini diucapkan kepada individu mengucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah menanggapi. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Jawab silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu manusia tumbuh dan berkembang melalui proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dibentuk nanti oleh
dari bayi hingga dewasa memiliki ciri khas pertumbuhan dan perkembangan yang mencerminkan pada kemampuan fisik, kemampuan motorik, kognitif, dan sosial ataupun emosional, serta dapat membentuk individu menjadi dewasa yang mandiri dan matang. Baik, terima kasih Naom untuk kesimpulannya, sangat bagus ya. Benar seperti yang sudah disampaikan Naom tadi terkait kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Dan tadi juga sudah kalian presentasikan ya, tadi ada soal di AKP juga yang menyinggung tentang faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau faktor internal tadi itu ada faktor genetik, kemudian ada faktor hormon, sedangkan untuk faktor eksternalnya itu ada dari lingkungan-lingkungan kita, seperti ada lingkungan fisik, di mana kalau misalkan kita ada di tempat yang bersih, kemudian terfasilitasi dengan baik, itu juga akan diri kita. Mungkin sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal post-test ya. Kalian keluarkan handphonenya lagi. Nah, di sini bisa kalian scan di layar. Ada 5 soal post-test dengan waktu pengerjaannya yaitu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya ya, ditulis ada nama dan juga ada kelas. Semua bisa mengakses berkatnya? Bisa, Bu. Bisa, silakan dikerjakan. Baik, Ibu rasa sudah cukup pengerjaan post-testnya. Jangan lupa di-submit jawabannya ya. Sudah Bu. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawali pembelajaran dengan berdoa. Nah, jadi kita juga harus mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa agar apa yang Ibu sampaikan tadi dan apa yang kalian kerjakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kepada ketua kelas, mohon bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Reta. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam